Partai Komunis memang pernah berjaya di Indonesia, tepatnya di era Bung Karno. Partai ini terbilang partai yang cukup pesat perkembangannya. Orang-orang Indonesia kala itu berbondong-bondong untuk menjadi anggota partai dan juga menjadi simpatisan. Basisnya ada di Pulau Jawa. Seperti kata pimpinan PKI yaitu D.N. Aidit, Jawa adalah kunci. Memang seperti itu adanya. Jika suatu partai sudah menguasai Pulau Jawa, maka dia bisa menguasai seluruh Indonesia. Hal itu dikarenakan Pulau Jawa menjadi salah satu pulau yang memang paling padat penduduknya di Indonesia. Sehingga kalau kekuatan politik ada di sana dan menguasai pulau tersebut, maka seluruh Indonesia sudah pasti ada di tangan partai politik tersebut. Contohnya pada zaman dahulu adalah PKI. Partai ini menggunakan teknik yang sangat-sangat ampuh untuk merekrut masyarakat. Mereka merangkul para buruh dan juga tani, orang-orang kecil, orang-orang pedesaan, dan juga orang-orang susah dirangkul oleh PKI untuk bergabung dengan mereka. PKI seringkali mengadakan kegiatan sosial, membangun jalan, memberikan sembako, dan juga memberikan benih untuk ditanam oleh orang-orang kecil. Hal inilah yang membuat masyarakat kecil terpincut pada Partai Komunis Indonesia. Alhasil, mereka ikut pada partai tersebut. Dan kali ini Mbah akan cerita tentang salah seorang pimpinan PKI di sebuah desa. Pimpinan itu bernama Jarwo. Dia merupakan salah satu anggota PKI yang berhasil melarikan diri dari kejaran aparat kala itu. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Pulau Jawa, ada seorang pimpinan komunis Indonesia yang bernama Jarwo. Selain menjadi pimpinan PKI di desa, Jarwo juga merangkap menjadi kepala desa di sana, sehingga pengaruhnya sangat-sangat hebat. Jarwo ikut sebagai anggota Partai Komunis ketika dia ada di Jakarta, bertemu dengan para petinggi di sana. Jarwo pun direkrut dan diangkat menjadi salah satu pimpinan di desanya. Dengan kedekatannya itu dengan Partai Komunis Indonesia, Jarwo mudah sekali menjadi kepala desa kala itu. Karena politiknya didukung oleh para simpatisan PKI yang jumlahnya tidak sedikit, membuat Jarwo dengan mudah menjadi kepala desa. Tentu dia tidak sembarangan. Tujuannya menjadi kepala desa selain untuk mensejahterakan masyarakat kala itu, dia juga ingin merekrut masyarakat untuk masuk ke dalam simpatisan PKI. Jarwo sudah berkeluarga. Dia bahkan punya 2 orang istri dan 5 orang anak. Di kalangan masyarakat, Jarwo dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan juga berwajah garang, membuat tidak ada seorang pun yang berani pada Jarwo. Hampir satu desa ikut menjadi simpatisan PKI, tapi tentu tidak semua orang ingin ikut. Ada beberapa orang atau kepala rumah tangga yang menolak akan keberadaan PKI. Orang-orang yang menolak ini biasanya akan dikucilkan, bahkan didiskriminasi oleh kepala desa tersebut. Berbagai bantuan seperti beras hanya dibagikan pada orang-orang yang sudah ikut pada simpatisan PKI. Sementara orang-orang yang bukan simpatisan PKI tidak akan kebagian. Itulah yang digunakan Jarwo sebagai propaganda agar semua orang patuh dan nurut padanya. Nah, di antara para pembangkang yang tidak mau ikut simpatisan PKI adalah keluarganya Samsuri. Samsuri menolak akan keberadaan PKI karena dia tahu betul watak dan sejarah PKI. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Samsuri bisa dibilang orang yang terpelajar. Dia tahu betul sejarah-sejarah Partai Komunis ini. Kekerasan, penindasan, pemaksaan seringkali dilancarkan oleh PKI demi terwujudnya tujuan komplotan mereka. Samsuri tidak setuju dengan konsep-konsep Partai Komunis Indonesia yang bisa saja menghalalkan segala cara demi kepentingan mereka.
Profesi Samsuri adalah guru SD. Kondisi ekonominya sangat miskin. Saat itu kondisi guru di Indonesia tidak diperhatikan oleh pemerintah karena memang Indonesia baru saja tumbuh sebagai negara. Samsuri punya seorang istri dan 1 orang anak. Anak Samsuri bernama Danang, umurnya kisaran 15 tahunan. Walaupun dalam ekonomi yang sulit, Danang tetap bersekolah. Dia juga banyak membaca buku. Buku-buku itu ia dapatkan dari koleksi rak buku bapaknya. Sebagai keluarga yang terpelajar, Danang memang terbilang anak yang pintar. Dia pintar mengaji dan juga pintar dalam hal-hal lainnya seperti aritmatika, membaca, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Danang bercita-cita ingin sekolah ke luar negeri dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, kembali ke topik pembahasan. Keluarga Samsuri menolak adanya PKI. Itu sangat jelas. Tidak ada satupun anggota keluarga Samsuri yang ikut-ikutan dengan PKI. Tentu hal ini membuat Jarwo sangat sinis pada keluarga Samsuri. Bukan sekali 2 kali Jarwo membujuk Samsuri untuk ikut ke dalam Partai Komunis Indonesia. Tapi Samsuri tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak mau ikut-ikutan dengan komunis. Pernah suatu hari, Samsuri dan Jarwo adu mulut. Waktu itu Samsuri pulang mengajar. Jarwo sudah menunggu di beranda rumah Samsuri. Kala itu Jarwo sedang menikmati teh hangat yang dibuatkan oleh istrinya Samsuri. Jarwo juga menghisap rokok kretek. Samsuri, ini ajakan terakhirku. Lebih baik kau dan keluargamu ikut ke dalam simpatisan PKI, karena nanti akan ada bantuan-bantuan besar yang akan kau terima, ucap Jarwo. Aku tidak mau, Pak Kades. Aku tidak mau ikut-ikutan dengan PKI, jawab Samsuri dengan tegas. Memangnya PKI salah apa padamu? PKI itu partai baik. Udah ikut saja, nurut sama kepala desa, ucap Jarwo. Pak Kades ini tidak tahu apa-apa. Aku tahu betul sejarah komunis. Berapa juta orang yang mati kelaparan di Ukraina karena ulah komunis. Dan berapa juta orang yang mati karena kerja paksa di Uni Soviet. Semua itu ulah komunis. Korbannya sudah banyak. Aku tidak yakin kalau negara ini dipimpin oleh partai komunis, kita akan sejahtera, ucap Samsuri dengan sangat tegas. Jarwo yang merupakan kepala desa, dia tidak terima diceramahi seperti itu. Jarwo pun menempeleng Samsuri dengan sangat keras. Sontak saja darah keluar dari mulutnya Samsuri. Bajingan kau, cuy, ucap Jarwo. Dia meludahi wajah Samsuri. Setelah itu, Jarwo pun pergi begitu saja dengan hati yang dongkol. Kau lihat Samsuri, keluargamu akan tambah melarat, kata Jarwo sambil pergi begitu saja. Samsuri tidak takut sama sekali. Selama dia ada di posisi benar, Samsuri tidak akan tergoyahkan hatinya. Setelah ditempeleng oleh Jarwo, Samsuri pun masuk ke dalam rumahnya. Di rumahnya itu, dia langsung dipeluk oleh istrinya yang sudah menangis sesenggukan. Dia tidak tega suaminya ditempeleng begitu saja dengan sangat keras. Tapi di sisi lain, istrinya Samsuri tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah. Kau yang sabar ya, ini semua ujian untuk kita, ucap Samsuri. Segera istrinya itu mengambil handuk dan juga air hangat. Dia memompres bibir suaminya yang bengkak karena ditempeleng oleh Jarwo. Nah, selang 1 minggu, ternyata benar ada bantuan besar-besaran dari Partai Komunis. Saat itu Samsuri menyaksikan ada 3 truk yang membawa sembako. Sembako tersebut cukup lengkap. Ada beras, telur, tepung, gula, garam, dan masih banyak lagi. Semua dibagikan pada masyarakat yang sudah masuk ke dalam simpatisan PKI. Samsuri tidak peduli dengan mereka. Kala itu Samsuri baru pulang mengajar dan dia melintasi truk-truk yang sedang membagikan sembako. Dia pulang dengan perut yang lapar karena belum makan siang. Nah, setibanya di rumah, Samsuri disambut oleh istri dan anaknya. Istrinya Samsuri bilang pada suaminya tersebut, kalau beras di rumah sudah habis, hanya tinggal sebatok lagi. Itu pun tidak akan cukup untuk makan sampai malam. Samsuri pun bilang pada istrinya, kau tenang saja, nanti pada maghrib aku akan ke rumahnya Pak Komar. Siapa tahu Pak Komar masih punya beras.
Ucap Samsuri, Pak Komar adalah kepala sekolah di SD tersebut. Dia merupakan guru yang sangat baik, yang suka membantu para guru yang miskin. Ekonomi Pak Komar ini bisa dibilang mendingan, tidak terlalu miskin dan tidak juga kaya. Sedang-sedang saja. Untuk makan, dia kecukupan. Karena memang dia punya pesawahan. Sehingga stok beras di rumahnya tidak pernah habis. Bahkan lebih dari cukup. Tak jarang Pak Komar membagikan beras-beras itu pada guru yang sedang membutuhkan, termasuk Samsuri. Bulan ini saja Samsuri sudah dikasih 10 batok beras oleh Pak Komar. Pak Komar tidak pernah memandang itu sebagai hutang. Yang penting Samsuri terus mengajar agar anak-anak di desanya tidak buta huruf.